Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, mari kita mengingat sedikit pembelajaran minggu kemarin, di mana itu tentang toharoh. Nah, untuk absensi nanti kita ambil di akhir pembelajaran saja. Materi minggu kemarin itu tentang toharoh, atau tata cara bersuci, baik itu mengenai wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Yang kita bahas kemarin itu adalah apa yang menyebabkan kita berwudhu, apa yang menyebabkan kita mandi wajib, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib tersebut. Nah, lanjutan dari materi minggu kemarin adalah haid, nifas, istihadah, mani, madhi, dan mani. Nah, tujuan kita mengenal ini adalah bagaimana itu bentuk dari haid, bagaimana itu bentuk dari nifas, perbedaan dari mani, perbedaan dari madhi, perbedaan dari wadi. Tujuannya apa? Kita mengenal dan tahu cara membersihkannya, serta hal-hal apa saja yang tidak dibenarkan ketika kita mengalami masa itu. Nah, masuk kita pada materi yang pertama. Nah, materi kita yang pertama itu tentang haid. Nah, kita akan menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan haid. Nah, silakan Ananda lihat di sini bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu. Paling cepat 1 hari, 1 malam, dan paling lama adalah 15 hari. Sedangkan yang normal adalah 6-7 hari. Lalu yang paling cepat pada masa sucinya adalah 13 atau 15 hari, dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi yang normal adalah 23 atau 24 hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu wanita yang baru menjalani masa haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadah. Nah, untuk istihadah sendiri nanti akan kita jelaskan pada materi yang ketiga. Nah, selanjutnya dalil tentang haid. Di sini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22, sebagaimana yang bisa Anda lihat di PowerPoint yang telah Bapak bagikan ini. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, berdasarkan firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 22 ini, dapat kita pahami bahwa haid itu adalah bagian dari najis. Maka kita wajib untuk membersihkannya setelah sampai masa haid itu sendiri. Nah, selama mengalami haid, ada beberapa amalan yang tidak boleh kita lakukan pada masa itu. Nah, yang pertama adalah sholat. Dijelaskan bahwa wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang untuk mengerjakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis dari Rasulullah SAW. Idza aqbalatil haidatu fada'il sholah. Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada masa haid ini kita dilarang untuk sholat karena kita dalam keadaan sedang tidak suci. Amalan yang dilarang kedua ketika masa haid adalah puasa. Karena wanita muslimah yang sedang menjalani masa haid tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, "Alaisat ihda kunna idza
hadat lam tusalli wa lam tasum. Kulna bala. Bukankah salah seorang di antara mereka atau kaum wanita apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab, benar. Hadis ini dilansir oleh Al-Bukhari. Selanjutnya, tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan mandi wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja. Nah, poin yang kita ambil di sini, wanita itu boleh berkunjung ke masjid, cuman tidak boleh berdiam diri dalam masjid, tidak boleh beriktikaf di dalam masjid selama masa haid. Selanjutnya itu kita tidak boleh tawaf. Wanita muslimah juga diharamkan melakukan tawaf jika sedang menjalani masa haid, sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah, yang artinya, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Yang terakhir itu membaca Al-Quran. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca Al-Quran bagi para wanita sedang haid. Sebagian ulama mengharamkan. Sabda Rasulullah pada Ammar bin Hazm, La yamsannul mushaf illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, ini hadis yang disandarkan oleh An-Nasa'i. Karena itulah mereka berpendapat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran hingga mereka suci. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wanita yang dalam keadaan haid dan nifas diperbolehkan membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena masa haid panjang dan tidak bisa dianalogikan dengan orang yang sedang junub yang waktunya hanya sebentar, di mana ia bisa segera mandi selepas junubnya dan langsung membaca Al-Quran. Sedangkan wanita haid tidak mungkin demikian. Nah, untuk mandi junub nanti akan kita bahas sebab-sebab dari mandi junub tersebut. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, ketika dalam masa haid itu bukan berarti kita secara total tidak boleh membaca Al-Quran. Yang disandarkan adalah kita tidak boleh memegang Al-Quran ketika masa haid, ketika sedang tidak suci. Kita boleh membaca Al-Quran dengan cara menghafal, dengan cara memurja'ah hafalan yang telah dihafal. Yang tidak boleh itu adalah memegang Al-Quran dan membacanya ketika masa haid. Nah, itulah beberapa hal-hal yang dilarang, suatu amalan, amalan yang dilarang ketika masa haid. Nah, selanjutnya yaitu amalan yang diperbolehkan untuk dikerjakan bagi wanita yang menjalankan masa haid. Nah, berarti tidak seluruh amalan yang tidak diperbolehkan kepada wanita yang sedang menjalankan masa haid. Ada juga amalan lain yang masih bisa dilaksanakan ketika masa haid tersebut. Di antaranya itu adalah berzikir, memperbanyak doa, mendengarkan murotal, mendengarkan tausiah dan menuntut ilmu, bersedekah, berbuat baik pada sesama, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tata cara mandi setelah haid atau membersihkan haid atau mensucikan kembali diri kita. Yang pertama itu kita membaca basmalah dengan niat menghilangkan hadas besar melalui mandi. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Setelah itu beristinja, membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluan. Lalu berwudu seperti kita hendak mengerjakan sholat. Yang selanjutnya membasuh kepala dan kedua telinga sebanyak 3 kali. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, ketika mandi, wanita muslimah diwajibkan memperhatikan bagian ketiak, lutut, dan pusar sehingga bagian-bagian tersebut benar-benar terkena air. Demikian juga dengan kulit kepala. Nah, untuk menyiram air ke seluruh tubuh itu kita dahulukan, disunahkan bagian kanan terlebih dahulu. Selanjutnya materi yang kedua adalah nifas. Nah, nifas itu ialah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak. Bagi perempuan yang sedang nifas, haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Di antaranya sholat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya.
sebagaimana yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Istilah nifas menurut syara ialah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi tidak disebut darah nifas. Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah. Nah, di sini dapat kita kesimpulan bahwa nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim dan melalui farji perempuan setelah melahirkan anak, bukan sebelum melahirkan anak, dan juga belum melebihi 15 hari setelah melahirkan anak tersebut. Jika darah yang keluar sebelum melahirkan dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang haid, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad. Nah, di sini adalah letak perbedaannya. Oleh karena itu, orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat dan bila tidak mampu maka ia harus mengqadanya. Yang ketiga yaitu istihadah. Nah, secara etimologi, istihadah berarti mengalir. Sedangkan menurut terminologi, syara menjelaskan bahwa istihadah merupakan darah yang keluar dari keluar wanita karena adanya suatu penyakit di luar haid dan nifas tadi. Istihadah menurut ahli fikih ialah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas. Tidak ada kemungkinan bahwa ia haid. Misalnya, darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid disebabkan sakit di bagian pangkal dekat rahim. Pendarahan itu disebut al-azil. Wanita yang mengalami istihadah adalah yang keluar darahnya bukan dari haid, tetapi karena urat rahim yang sakit tadi. Secara istilah syar'i, istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas tadi. Nah, istihadah ialah keluarnya darah dari seorang wanita karena adanya suatu penyakit di luar haid dan nifas, atau darah yang melebihi masa haid, atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid. Nah, di sini sudah kita temukan perbedaannya. Bagaimana itu haid, bagaimana itu nifas, dan bagaimana istihadah. Materi selanjutnya itu mani, wadi, dan mazi. Mani. Mengenai mani, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana sebagian dari mereka menganggapnya najis. Mani tetap suci, akan tetapi disunnahkan mencucinya apabila basah dan cukup dengan menggaruknya apabila dalam keadaan telah kering. Nah, dan dari Ibnu Abbas dia bercerita, dalam artinya Rasulullah pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Maka beliau menjawab, mani itu sama dengan dahak dan ludah, dan cukup bagimu menghapusnya dengan secari kain atau kertas. Mani adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan. Biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan adanya rasa nikmat dan dibarengi dengan adanya syahwat tadi. Mani dapat keluar dalam keadaan sadar, seperti berhubungan suami istri, ataupun dalam keadaan tidur. Maksud dalam keadaan tidur ini adalah mimpi basah. Keluarnya mani menyebutkan seseorang harus mandi wajib atau mandi junub. Nah, hukum air mani adalah suci dan tidak najis. Berdasarkan pendapat yang terkuat. Ya, memang benar para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi apakah mani itu termasuk najis atau tidak. Namun pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa mani itu bukanlah bagian dari najis. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas ini, ketika pernah suatu kejadian Aisyah pernah membersihkan air mani telah kering, bahwa apabila air mani telah mengering maka cukup dengan mengeriknya saja. Nah, mani ini adalah cara pembersihannya adalah kita diharuskan untuk mandi wajib atau mandi junub. Nah, kita telah menemukan bahwa yang menyebabkan mani itu keluar adalah berhubungan suami istri atau ketika tidur, dalam artian kita mimpi basah.
Nah, selanjutnya yaitu wadi, materi yang ke-6 tadi. Wadi adalah cairan yang kental yang biasanya keluar setelah seorang selesai dari buang air kecilnya atau kencing. Wadi ini dihukumi najis dan harus disucikan secara halnya kencing, akan tetapi tidak wajib. Nah, perbedaan dari wadi dan mani tadi adalah mani itu cairannya cukup kental, sedangkan wadi tidak. Dan wadi ini keluar ketika kita ingin buang air kecil dan tidak diharuskan kita untuk mandi wajib. Cara pembersihannya hanya cukup dengan berwudu saja. Hal ini pernah dikatakan oleh sebagaimana Aisyah mengatakan, wadi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seorang muslim atau muslimah mencuci kemaluannya setelah keluarnya wadi dan berwudu serta tidak diharuskan untuk mandi. Nah, hal itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Munzir. Nah, materi yang terakhir adalah mazi. Mazi adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat mulai terangsang. Terkadang seseorang tidak merasakan akan proses keluarnya. Hal itu sama-sama dialami oleh laki-laki dan juga wanita. Akan tetapi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, mazi ini dihukumi najis. Apabila mazi ini mengenai badan, maka harus dibersihkan, dan apabila mengenai pakaian, maka cukup hanya dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena. Mazi adalah air yang keluar dari kemaluan. Air ini bening dan lengket. Keluarnya air ini disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan berjima atau berhubungan suami istri atau berhubungan seksual, berhubungan biologis, atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu. Biasa diistilahkan dengan foreplay. Air mazi keluar dengan tidak memancar. Keluarnya air ini tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas. Dan terkadang air ini keluar tanpa disadari atau tidak terasa. Air ini dapat terjadi pada laki-laki dan juga wanita, meskipun pada umumnya lebih banyak yang terjadi pada wanita sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Sebagaimana air wadi, hukum air mazi adalah najis. Apabila air mazi terkena pada tubuh, maka wajib mencuci tubuh yang terkena air mazi. Adapun apabila air ini terkena pakaian, maka cukup dengan memercikkan air ke bagian pakaian yang terkena air mazi tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah terhadap seseorang yang pakaiannya terkena mazi, cukup bagimu dengan mengambil segenggam air, kemudian engkau percikkan sebagai pakaian terkena air mazi tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, kita telah menemukan perbedaan antara mani, wadi, dan mazi. Dari segi cairan, mani itu lebih kental. Wadi sedikit kental, sedangkan mazi tidak. Mazi sedikit kental, sedangkan wadi tidak terlalu kental. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas Ananda semua, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan Bapak berikan video terkait suatu cairan. Nah, karena itu silakan tentukan nanti apakah itu termasuk ke dalam mani, apakah itu termasuk ke dalam mazi, apakah itu termasuk ke dalam wadi. Nah, silakan dicermati video tersebut dan buat kesimpulan. Nah, di sana dimuat juga bagaimana cara pembersihannya. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.